Banyak sekali rekan-rekan yang berkomentar tentang kenyataan yang terjadi di lapangan pada saat nasabah melakukan pengajuan relaksasi yang dihimpukan Presiden Republik Indonesia. Para nasabah diberikan bentuk relaksasi, yaitu berupa restructuring pada kredit mereka. Itu pun bagi para nasabah yang memenuhi persyaratan. Meskipun pemberian relaksasi tidak sesuai dengan harapan, pada leasing atau perusahaan pembiayaan memberikan bentuk relaksasi berupa restructuring, yaitu berupa penurunan angsuran tetapi jangka waktunya bertambah. Masing-masing lembaga keuangan, baik itu perusahaan pembiayaan maupun perbankan, mekanisme pemberian relaksasi tentunya sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Yang intinya, relaksasi itu tetap memberatkan bagi para nasabah di tengah COVID-19. Intinya, relaksasi dari perbankan atau leasing yang berupa bentuk restrukturisasi tidak sesuai dengan harapan dari para nasabah yang saat ini berdampak langsung atau tidak langsung dari COVID-19. Lantas, bagaimana kita menyikapinya? Baik bagi para nasabah yang disetujui atau yang tidak disetujui untuk relaksasi, itu nantinya akan sama-sama kesulitan memenuhi angsuran pada bulan-bulan selanjutnya selama perekonomian kita belum membaik, belum pulih akibat COVID-19. Solusi kita yang pertama adalah jikalau memang kita belum mampu memenuhi kewajiban membayar angsuran, ya biarkan saja sementara waktu itu. Toh nantinya dengan konsekuensi kita akan membayar denda kelak di kemudian hari. Denda dapat kita bayar belakangan yang nantinya akan terakumulasi pada saat pengambilan jaminan. Itu pun kita harus mengajukan permohonan keringanan denda. Yang kedua, bila imbas COVID-19 berkepanjangan, berarti pula kita berkepanjangan pula untuk tidak dapat memenuhi kewajiban mengangsur. Pertanyaannya, apakah motor atau objek pembiayaan dapat ditarik sepihak oleh leasing? Sebenarnya para nasabah harus memperhatikan tentang Undang-Undang Fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda bergerak yang kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Misalnya seseorang yang mengkredit motor tersebut milik perusahaan leasing, akan tetapi hak miliknya dialihkan kepada debitur. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet atau gagal bayar atau dapat dikatakan wan prestasi. Tanpa adanya sertifikat fidusia, debt collector tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pidana. Untuk itu para nasabah harus memperhatikan tentang Undang-Undang Fidusia dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 garis miring PUU strip 17 garis miring 2019 yang ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2020. Jaminan fidusia berguna untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha pembiayaan dalam rangka terwujudnya ketertiban masyarakat dan kepatuhan hukum. Sekali lagi, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini diatur mekanisme dalam proses eksekusi atau penarikan benda bergerak dari debitur. Debt collector atau tenaga jasa penagihan tidak berhak mengeksekusi benda jika tidak dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia. Jadi debitur bisa menanyakan kepada tenaga jasa penagih atau debt collector tentang sertifikat jaminan fidusia. Kalau tidak ada, tenaga jasa penagih atau debt collector tidak bisa melakukan eksekusi. Sebab selama ini tanpa adanya sertifikat fidusia, perusahaan pembiayaan harus melewati mekanisme pengadilan ketika hendak melakukan eksekusi. Kemudian dijelaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Penjelasan pasal 15 ayat 2 adalah penjelasan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia sepanjang frase kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji, dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, dan pelaksanaan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan dipahami untuk para nasabah agar tetap mempertahankan objek pembiayaan karena eksekutorial dilakukan melalui jalur pengadilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.